Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syifa. Saya berasal dari Departemen Kimia ITS. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Electrochemical Impedance Spectroscopy atau EIS. Spektroskopi impedansi elektrokimia atau Electrochemical Impedance Spectroscopy yang disingkat sebagai EIS adalah suatu metode untuk menganalisa respon suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial AC pada amplitude rendah dari rentang frekuensi yang sangat lebar. Pada prinsipnya, EIS digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia berkaitan dengan unsur-unsur listrik seperti tahanan yaitu R, kapasitansi yaitu C, dan induktansi yaitu L. Adapun komponen EIS yaitu sebagai yang terlihat di layar, termasuk di dalamnya ada XYZ scanning stage, kemudian ada control electronics, ada potentiostat atau galvanostat ditambah FRA, ada juga lock-in amplifier, ada tempat menaruh sampel, kemudian ada probe, ada juga elektrometer. Dan yang di kanan itu merupakan contoh dari EIS. Adapun dasar teori dari EIS adalah hukum Ohm, di mana resistansi merupakan rasio dari tegangan E dan arus I. Hubungan ini terbatas hanya untuk sirkuit satu elemen yang merupakan resistor ideal. Apa sajakah yang menjadi kriteria resistor yang ideal? Kriteria resistor yang ideal termasuk mengikuti hukum Ohm pada semua level arus dan potensial, kemudian juga harga resistansi tidak tergantung pada frekuensi, serta sinyal arus AC dan potensial yang melewati resistor berada dalam satu fasa. Meskipun demikian, pada kenyataannya terdapat elemen sirkuit yang menunjukkan perilaku yang lebih kompleks. Elemen ini memaksa kita untuk membiarkan konsep resistansi sederhana dan menggantikannya dengan impedansi, sebuah parameter sirkuit yang lebih umum. Impedansi merupakan kemampuan sirkuit untuk menahan arus listrik. Seperti halnya resistansi, impedansi mengukur kemampuan sebuah sirkuit untuk menahan arus listrik. Tetapi berbeda dengan resistansi, impedansi tidak terbatas oleh sifat yang ditulis di atas. Impedansi elektrokimia biasanya diukur dengan mengaplikasikan potensial AC ke sel elektrokimia, kemudian mengukur arusnya melalui sel. Diasumsikan bahwa kita mengaplikasikan eksitasi potensial sinusoida. Respon kepada potensial ini adalah sinyal arus AC. Sinyal arus ini dapat dianalisa dengan jumlah dari fungsi sinusoidal. Impedansi elektrokimia biasanya diukur dengan sinyal eksitasi kecil. Ini dilakukan agar respon sel berupa pseudo-linear. Dalam sistem linear atau pseudo-linear, respon arus terhadap potensial sinusoidal akan berupa sinusoid pada frekuensi yang sama, namun kemudian bergeser ke fasa. Sinyal eksitasi diekspresikan sebagai fungsi waktu berupa ET sama dengan E0 sin omega T, di mana ET merupakan potensial pada waktu T dan E0 adalah amplitudo sinyal. Dan omega adalah frekuensi radial. Hubungan antara frekuensi radial omega dan frekuensi F dinyatakan sebagai omega sama dengan 2πf. Dalam sistem linear, respon sinyal IT bergeser pada fasa pi dan memiliki amplitudo berbeda dari I0. IT sama dengan I0 sin omega T ditambah pi. Sehingga kemudian diperoleh persamaan untuk mengukur impedansi sistem seperti yang tertulis di bawah. Adapun elemen sirkuit impedansi dapat disusun menjadi rangkaian seri maupun paralel. Pada rangkaian seri dapat diukur impedansi ekuivalennya sebesar Z ekuivalen sama dengan Z1 tambah Z2 tambah Z3. Sedangkan pada impedansi paralel dapat diukur sebagai 1 per Z ekuivalen sama dengan 1 per Z1 tambah 1 per Z2 tambah 1 per Z3. Elemen sirkuit di dalamnya termasuk ada elektrolit resistansi RS dan RU, kemudian ada juga kapasitansi lapis ganda atau double layer
capacitance atau CDL. Kemudian ada juga impedansi Warburg atau W. Kemudian ada juga charge transfer resistance atau RCT. Kemudian juga ada constant phase element atau Q. Kemudian untuk sebagai representasi matematika dari hasil pengukuran dengan EIS dapat ditampilkan dengan Nyquist plot ataupun Bode plot. Seperti contohnya pada layar saat ini, di sebelah kiri merupakan Nyquist plot untuk laju korosi yaitu sebesar 1 mm per tahun. Sedangkan di sebelah kanan itu berupa Bode plot. Perbandingan antara Nyquist plot dan Bode plot, yaitu yang pertama, pada Nyquist plot dan Bode plot, proses transfer muatan individual dapat dipecahkan. Kemudian pada Nyquist plot, frekuensi tidak jelas, sedangkan pada Bode plot, frekuensi dapat terlihat dengan jelas. Pada Nyquist plot, impedansi dapat teredam oleh impedansi yang besar. Sedangkan pada Bode plot, impedansi kecil di hadapan impedansi yang besar dapat diidentifikasi secara mudah. Sekian dari saya untuk video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.